Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu, berjumpa lagi dengan saya Yeska Adila, biasa dipanggil Ica, pada podcast Bawaslu 50 Kota, opsi obrolan pemilu dan demokrasi. Nah, sahabat Bawaslu, Pilkada tahun 2024 telah usai, suara telah dihitung, dan pemimpin telah dipilih. Namun, cerita demokrasi belum berakhir. Kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Bawaslu Kabupaten 50 Kota, yaitu Bapak Yoriza Asra. Langsung saja. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Ica. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tetap semangat ya Pak? Semangat, Ica. Oke Pak, kita ketahui bahwa Pilkada tahun 2024 ini telah selesai ya Pak ya. Kita kepo nih, dan mungkin juga sahabat Bawaslu kepo, apa kegiatan di Bawaslu 50 Kota ini setelah Pilkada ini Pak? Baik, terima kasih Ica. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu dan memperkenalkan struktur organisasi Bawaslu 50 Kota. Bawaslu 50 Kota itu terdiri dari unsur pimpinan berjumlah 3 orang. Saya sendiri Yoriza Asra selaku ketua merangkap anggota dan Kordif SDM, dan kemudian Pak Ismet Aljanata selaku anggota dan merangkap Kordif penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, dan juga ada Pak David Alexander selaku anggota dan Kordif pencegahan Parmas dan Humas. Nah, kemudian ada unsur sekretariat yang dikepalai oleh Bu Melia Rahmi selaku kepala sekretariat. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Ica tadi, mungkin ini juga menjadi pertanyaan dari sahabat-sahabat Bawaslu di Kabupaten 50 Kota, bahwa kalau kita tahu Bawaslu itu adalah pengawas pemilu, dan ketika pemilu dan pilkadanya usai, juga mungkin ada anggapan bahwa kerja-kerja Bawaslu itu juga usai. Nah, namun dapat saya sampaikan di Undang-Undang 7 2017 itu diatur tugas dan kewenangan Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, dari pasal 101 sampai 104 ada yang bersifat rutinitas, artinya tugas kewenangan yang wajib dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kota itu baik ada tahapan maupun tidak ada tahapan. Dan kemudian memang juga ada tugas kewenangan itu yang berbasis tahapan. Jika tidak ada tahapan, kita tidak bisa melakukan tugas dan kewenangan tersebut. Nah, untuk melaksanakan tugas di masa pasca pemilu dan pilkada 2024 kemarin, tentu Bawaslu 50 Kota memiliki tugas rutin yang harus dilaksanakan. Misalnya ada penyusunan perencanaan program kegiatan dan anggaran, kemudian ada tugas meningkatkan kapasitas SDM, kemudian ada tugas itu mengelola dan merawat arsip, dan yang terakhir ada tugas kita untuk melakukan pengembangan pengawasan partisipatif. Nah, itu Bu Ica, jadi tidak usai pilkada pemilu, usai juga tugas Bawaslu. Oke, tadi Bapak menyebutkan salah satu tugasnya adanya peningkatan kapasitas. Iya. Boleh sedikit Pak gambaran peningkatan kapasitas ini seperti apa seperti itu Pak? Dan juga apa yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu 50 Kota ini untuk meningkatkan kapasitasnya? Baik, di momen non tahapan ini Bu Ica, adalah momen bagi penyelenggara pemilu maupun peserta pemilu mungkin untuk melakukan penguatan kelembagaan masing-masing. Nah, Bawaslu 50 Kota juga melakukan itu. Nah, jadi kami maknai bahwa penguatan kelembagaan itu ada 2 arah. Yang pertama dari internal. Nah, penguatan kelembagaan secara internal itu karena memang ada tugas-tugas dan kita yang bisa kita lakukan penguatan secara internal, dan juga ada penguatan dari faktor luar. Contohnya bagaimana kewenangan Bawaslu itu diperkuat. Tentu ini menjadi ranahnya pembuat undang-undang melalui revisi regulasi. Nah, kita fokus ke penguatan internal ini Bu Ica. Ya. Ada
misalnya peningkatan kapasitas. Iya, peningkatan Nah, kapasitas. peningkatan kapasitas ini kita lakukan untuk bagaimana seluruh SDM Bawaslu Kabupaten 50 Kota ini dapat memahami tugas dan fungsinya secara baik, dan juga peningkatan kapasitas ini kita lakukan bagaimana membangun komunikasi dan koordinasi yang solid di internal antar setiap unit kerja. Nah, kemudian peningkatan kapasitas ini kita juga sudah lakukan melalui evaluasi. Apa yang kita evaluasi yaitu seluruh pelaksanaan tugas kita di pemilu dan pilkada kemarin. Tentu walaupun kita bisa klaim pelaksanaan tugas kita kemarin sukses, tapi tentu tidak luput dari hal-hal yang perlu dievaluasi untuk peningkatan kapasitas kita. Nah, ini kita lakukan, kita awali dengan evaluasi, kemudian catatan-catatan evaluasi ini kita koordinasikan secara internal melalui rapat koordinasi itu untuk seluruh tugas dan fungsi kita. Kita lakukan peningkatan kapasitas di bidang SDM, di bidang pencegahan, maupun peningkatan kapasitas SDM sekretariat kita di bidang penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Nah, kemudian yang kita lakukan di momen pasca pemilu ini adalah penguatan organisasi. Nah, sebetulnya penguatan keorganisasian ini Bawaslu 50 Kota sudah upayakan dari Agustus 2018 ketika Bawaslu Kabupaten Kota itu dibentuk secara permanen. Nah, di situ kita mulai untuk melakukan penguatan organisasi kita. Dari seluruh SOTK yang harus kita lengkapi, per hari ini Bawaslu 50 Kota itu sudah memenuhi atau istilahnya melengkapi seluruh struktur organisasinya. Sehingga pada tahun 2025 ini Bawaslu 50 Kota sudah ditetapkan sebagai Satker. Satker salah satu kabupaten kota di antara 8 Bawaslu kabupaten kota di Sumatera Barat yang ditetapkan sebagai Satker. Namun masih penganggaran itu masih melekat kita ke Satker Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Nah, kemudian yang kita lakukan itu Bu Ica, itu penguatan sarana prasarana. Kita tidak bisa pungkiri bahwa pelaksanaan tugas pengawasan dan kewenangan kita itu perlu didukung oleh sarana dan prasarana. Kita tentu mendapat dukungan sarana prasarana ini dari Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi. Nah, dan kita setiap tahun kita usulkan apa kebutuhan kita, sehingga pada pelaksanaan pemilu dan pilkada 2029 nanti kita dapat meningkatkan sarana dan prasarana kita. Nah, penguatan berikutnya itu dalam hal melakukan perawatan arsip. Nah, walaupun ini tugas rutin sebetulnya, tapi dapat saya sampaikan dengan merawat dan mengelola dokumen arsip kita, artinya kita dapat menguatkan lembaga kita. Karena apa? Karena dokumen itu adalah bukti sejarah dari pelaksanaan tugas Bawaslu di Kabupaten 50 Kota. Nah Pak, mengapa begitu pentingnya kita melaksanakan penguatan kapasitas ini Pak? Baik Ica, penguatan kelembagaan ini menjadi penting karena kita tahu sesukses apapun kita melakukan tugas sekarang, tentu tidak luput dari catatan-catatan evaluasi yang perlu kita tingkatkan untuk perbaikan pelaksanaan tugas kita ke depan. Nah, Bawaslu 50 Kota beranggapan celah-celah evaluasi itu masih ada, sehingga dari catatan evaluasi itu perlu kita penuhi yang tidak lengkap, kita kuatkan yang masih lemah, sehingga nanti menyongsong pemilu dan pilkada 2029 nanti itu Bawaslu 50 Kota sudah siap dengan kapasitasnya. Oke, jadi persiapan kita untuk pemilu tahun 2029 nanti ya Pak ya. Oke, tadi juga Bapak menyebutkan kita adanya pengelolaan kearsipan. Boleh sedikit Bapak, kami ingin tahu juga bagaimana pengelolaan arsip di Bawaslu 50 Kota ini Pak? Ya, mungkin
banyak kearsipan ini menjadi hal yang dikesampingkan sebagian orang, bahwa sebetulnya kearsipan ini atau merawat dan mengelola arsip ini itu adalah hal yang penting. Kita sudah melakukan tugas kita dengan baik, tetapi kita tidak bisa membuktikan sejarah itu tanpa merawat arsip ini. Nah, Bawaslu 50 Kota sejak berdirinya 2018 kemarin, itu setiap tahunnya telah melakukan pengelolaan kearsipan ini. Kita mulai dari menerapkan peta naskahan kearsipan itu melalui tata naskah yang dibuat oleh Bawaslu RI. Nah, kemudian kita lakukan inventaris di setiap unit kerja untuk kemudian kita nilai mana yang aktif dan mana yang sudah inaktif. Nah, kemudian akhirnya kita lakukan penyimpanan. Nah, Bawaslu 50 Kota sudah mengeluarkan daftar arsip aktif dan inaktif ini setiap tahun. Nah, dan kemudian inilah yang menjadi dasar bagi masing-masing divisi untuk menyerahkan dokumen yang inaktif ke arsiparis kita untuk disimpan di gudang arsip kita. Itu Bu Ica. Nah, tadi Bapak menjelaskan selesai pilkada ini ada kesibukan-kesibukan kita, salah satunya penguatan kapasitas ya Pak ya. Selanjutnya kita di Bawaslu ini mengelola arsip yang ada di Bawaslu. Selain dari itu, apa ada lagi Pak tugas dari Bawaslu atau ada nggak yang diawasi oleh Bawaslu selama non tahapan ini Pak? Ya, ada satu kegiatan yang dilakukan oleh KPU 50 Kota dan juga KPU kota lainnya, yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, ini menjadi kewajiban dari KPU 50 Kota dalam rangka merawat dan memutakhirkan data pemilih pemilu terakhir kemarin untuk bahan nanti penyusunan daftar pemilih pemilu berikutnya. Oke. Lalu tugas dari Bawaslu apa tuh Pak untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini Pak? Nah, kita lihat dulu bahwa kenapa penting pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Kita tahu bahwa dinamika data kependudukan itu cukup kuat. Ada yang data lahir, ada data yang meninggal, dan juga ada pergerakan usia. Nah, dan tentu ada yang pindah keluar Kabupaten 50 Kota dan ada yang penduduk yang masuk ke Kabupaten 50 Kota. Nah, dinamika ini tentu patut dilakukan sebagai bahan untuk selalu memutakhirkan data pemilih pemilu ini. Nah, tentu dalam hal ini Bawaslu bertugas untuk memastikan KPU 50 Kota itu sudah melakukan prosedur dan mekanisme pemutakhiran ini dengan betul. Tapi pada intinya Bu Ica, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini bertujuan untuk bagaimana penyelenggara pemilu menjaga hak pilih warga 50 kota. Nah, berarti begitu penting ya Pak kita menjaga hak pilih warga ini agar nanti bisa ikut berpartisipasi pada pemilu atau pilkada tahun 2029 ini ya Pak ya? Ya, ini menjadi penting karena ini menyangkut hak konstitusi warga negara. Nah, untuk menjaganya ini tidak hanya menjadi kewajiban dari Bawaslu dan KPU sebetulnya, tetapi juga diharapkan kepada seluruh masyarakat yang sudah memiliki hak pilih untuk aktif juga memastikan bahwa dirinya sudah terdaftar di daftar pemilih ini. Nah, setidaknya pada saat ini kita berharap pada masyarakat 50 kota untuk turut aktif membantu KPU dan Bawaslu dalam hal akses data kependudukannya, sehingga kita Bawaslu 50 kota dan KPU 50 kota dapat memastikan bahwa yang bersangkutan sudah memiliki hak pilihnya untuk didaftarkan di daftar pemilih. Oke Pak.
Pak, terima kasih sekali atas waktunya yang telah memberikan kami informasi-informasi mengenai apa sih kesibukan di Bawaslu ini setelah pilkada ini, Pak. Baiklah, sebelum kita tutup, kita minta sedikit closing statement-nya dari Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten 50 Kota kepada Bapak, kami silakan. Baik sahabat Bawaslu dimanapun berada, bahwa tugas dan kewenangan Bawaslu itu tidak terputus pada pelaksanaan tahapan pemilu dan pilkada saja, tetapi ada tugas dan kewenangan lain yang harus dilaksanakan pada masa non tahapan ini. Dan salah satunya adalah bagaimana Bawaslu Kabupaten 50 Kota melakukan penguatan kelembagaan, baik yang bersifat internal maupun butuh dukungan dan dorongan dari berbagai pihak yang penting dapat memberikan kontribusi dalam penguatan kewenangan bagi Bawaslu pada umumnya. Demikian Bu Ica, terima kasih. Nah, sahabat Bawaslu, demikian opsi kita pada kali ini, dan jangan lupa bagi yang belum subscribe YouTube kita, silakan di subscribe, dan sampai jumpa di opsi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.